Bab 431 Waktu. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Sylvie Indrath. Kiu. Senyum masam dan gemetar melengkung di salah satu sudut bibir Arthur. Selamat datang kembali, Sylph. Aku mengerjapkan mata lagi, dan Arthur adalah seorang lelaki tua dengan garis-garis uban di rambut pirang gandumnya dan kerutan dalam yang berkerut di kulitnya. Tanpa sengaja, aku menarik diri, menekankan jari-jariku ke bibirku. Gambar ikatanku yang terlalu tua ini ragu-ragu, tangannya, yang telah terulur ke arahku, mundur sedikit, hanya 1 inci, alisnya berkerut. Aku berkedip, dan penglihatan itu memudar. Arthur yang asli, sedang berdiri, tidak, mengambang, di depanku, tatapan emas cairnya seperti matahari musim panas yang terik di kulitku. Keragu-raguannya mereda dan dia mencondongkan tubuh ke depan, memelukku dengan kuat dan menarikku ke arahnya. Aku memejamkan mata dan menghela napas gemetar. Kelegaan Arthur menyelimutiku, murni, hangat, dan diraih dengan susah payah. Begitu banyak momen di mana kepulangan aku berada dalam jangkauan lengan dan kemudian direnggut oleh keadaan, begitu banyak waktu dan energi terfokus pada batu yang mengandung esensi aku. Di bawah kelegaan, ada secercah penyesalan, sedikit tapi pahit, yang sudah begitu lama atau memang perlu dilakukan. Dan kecemasan, ketakutan, beban yang cukup untuk menghancurkan siapapun yang lebih lemah, cukup untuk mencekik kehidupan orang lain. Pikiranku masih menyatu kembali, dan saat kami berpelukan, aku lupa di mana ikatanku dimulai dan di mana aku berakhir. Papa, itu benar-benar kamu. Aku takut kamu adalah mimpi. Konsep waktu benar-benar hancur. Terapung di tempat eterik yang aneh itu, hanya kami berdua, pelukan kami mungkin hanya kontak singkat atau bertahan seumur hidup. Aku berpegang teguh pada hubungan itu, membutuhkan kehadiran Arthur untuk melabuhkan aku pada momen dalam ruang dan waktu itu. Jadi, hai, sebuah suara, bukan Arthur, berkata dari kehampaan. Mataku tersentak terbuka, dan aku menatap dengan tidak percaya pada makhluk aneh yang mengambang di samping Arthur. Dia berbentuk seperti serigala, kecuali bulunya tampak tumbuh dari bayangan paling murni dan cincin api aeterik yang terbakar melingkari lehernya. Dia menatapku dengan mata cerah, yang bersinar dalam kegelapan di bawah sepasang tanduk oniks yang lurus. Aku mengulurkan tangan dan mengusap tanduk yang mencuat dari kepalaku sendiri, entah kenapa merasa gugup. Tapi tidak, itu kurang tepat. Aku tidak gugup, aku bingung. Makhluk itu gugup, tapi emosinya mengalir ke dalam diriku, seperti emosi Arthur. Desakku, tapi ada tembok di antara pikiran kami. Sylvie, hai kau tahu, sebenarnya, aku tidak yakin harus memanggilmu apa. Seperti, apakah kita saudara kandung? Saudara tiri, apakah kamu ibuku? Bibi aku, kau tahu, bibi Sylvie punya semacam. Halo, Regis, kataku dengan senyum yang mengembang, namanya muncul dari benak Arthur. Tiba-tiba, ingatan yang berkelebat dan pikiran yang terputus-putus melompat seperti percikan listrik di belakang mataku. Itu terlalu banyak, dan setiap kilatan disertai dengan tusukan jarum tumpul. Menutup mata, aku menekankan jari ke pelipis. Arthur, pikiranmu, aku tidak bisa. Arus bawah alarm berlari di bawah semua emosi aku yang saling bertentangan, lalu banjir berhenti. Aku menarik napas untuk memantapkan, kelegaan menghilangkan rasa sakit yang tersisa. Sylvie, maafkan aku, seharusnya aku menyadarinya, kata Arthur, dan aku merasakan dia mundur sedikit. Aku menggelengkan kepala. Bukan salahmu, perlahan, mataku terbuka lagi. Mereka bertemu dengan Regis, yang tampak terpukul, seolah-olah dia sendiri telah melakukan sesuatu yang menyakitiku. Pikiranku, penuh dengan badai yang mengamuk saat ini. Pikiran aku sendiri berbeda dan terputus-putus dan, itu banyak, tapi senang bertemu denganmu, Regis. Serigala itu membengkokkan kaki depannya dan menundukkan kepalanya seperti busur lupin yang canggung dan mengambang. Aku tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu, yang membuat Regis tertawa juga. Kamu terlihat berbeda, kata Arthur ke dalam keheningan yang mengikuti. Kata-kata itu membuatku tidak nyaman, tapi butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari alasannya. Kami telah berpisah begitu lama, tetapi bagi aku, pertempuran melawan Nico dan Kadel di Dicaten terjadi beberapa saat dan seumur hidup yang lalu, dan aku tidak terbiasa dengan Arthur yang menyembunyikan pikiran dan perasaannya sepenuhnya dari aku. Memejamkan mata, aku meraih pikirannya. Aku merasakan penghalang, lalu sebuah pertanyaan. Aku menyenggolnya, dan dia menyerah, membentuk dirinya sendiri di sekelilingku. Tidak merusak sepenuhnya, tapi memberi ruang untukku. Aku melihat diriku melalui mata Arthur. Rambut pirangku jatuh ke bahuku. Tanduk hitam menonjol dari rambut, menusuk ke bawah dan keluar. Mataku berwarna kuning cerah, seperti permata, dengan wajah yang tumbuh sedikit lebih tajam, sedikit lebih tua. Aku mengenakan gaun hitam dengan sisik halus dan mengkilap yang menangkap cahaya ungu alam ini dan memantulkannya kembali, membuatnya terlihat seperti tubuhku kabur ke dalam kehampaan. Aku terlihat lebih tua, kataku, membuka mata. Sama seperti kamu. Tapi kemudian, aku telah menunggu seumur hidup untuk kembali. Apa maksudmu? Tanya Arthur. Kekhawatiran di wajahnya juga bercampur dengan emosiku sendiri, meski jauh. Sylvie, apa yang kamu lakukan saat itu?
Kemana saja kamu? Waktu, kataku, lalu menggelengkan kepala, tidak yakin seberapa banyak yang kuingat adalah kenyataan. Akan ada waktu untuk memberitahumu semua yang aku tahu. Aku melihat sekeliling lagi, semakin penasaran saat kabut kepulanganku memudar. Di mana kita? Kalau namanya, aku tidak tahu, kata Arthur serius. Aku telah menganggapnya sebagai alam eter. Jin membangun reliktem mereka di dalamnya. Pengetahuan tentang apa arti istilah-istilah itu terwujud dari pemikiran Arthur ketika dia berbicara, tetapi itu hanya membuatku semakin bingung. Kamu juga punya banyak hal untuk diceritakan kepadaku, sepertinya, kataku sambil menggelengkan kepala. Saat aku berbicara, aku menyadari ketidaknyamanan di paru-paru aku, seperti aku bernapas di bawah selimut tebal. Seal. Tidak ada mana di sini, aku menyadari dengan rasa ingin tahu yang terpisah. Aku mengalami kekurangan mana ini sebagai rasa terbakar yang perlahan tumbuh keluar dari dadaku. Itu tidak berbahaya, belum, tetapi itu tidak nyaman dan semakin membingungkan aku. Kita harus pergi, kata Arthur, kekhawatirannya semakin tajam. Tempat ini tidak aman untuk Asura. Kita bisa menyusul. Tidak, aku baik-baik saja, aku meyakinkannya, mempertajam sesuatu yang telah melintasi hubungan yang sebagian terlindung di antara pikiran kami. Ada hal lain yang kamu inginkan di sini, bukan? Arthur menggosok bagian belakang lehernya, pemandangan yang memunculkan cahaya hangat di dadaku. Tidak, sungguh, aku tidak ingin menahanmu di sini lebih lama dari yang diperlukan. Aku hanya bisa tersenyum melihat usaha lemahnya untuk berbohong. Penghalang mentalmu telah tumbuh. Kasar, Arthur. Salahkan dia, katanya, kecewa, menunjuk ke Regis. Hoa, hei, aku hanya mengambang di sini. Apa yang telah aku lakukan? Menjangkau, aku menyentuhkan ujung jariku ke dada Arthur. Intimu, kataku, menyatukan sulur-sulur pikiran setengah jadi yang melayang di sepanjang hubungan mental kami. Kamu benar-benar telah berubah, bukan? Sedikit demi sedikit, Arthur membuka pikirannya kepadaku, menunjukkan kepadaku kebenaran tentang apa yang terjadi padanya. Hubungan itu tidak membuat aku kewalahan seperti sebelumnya karena Arthur masih menjaga penghalang di antara kami, tetapi itu cukup bagi aku untuk dapat memahami ingatan yang melintas intinya, rusak, membangunnya kembali dengan aether, jebakan, mendorong energi ke dalam dirinya sampai intinya retak. Sylvie, aku senang akhirnya kamu kembali. Tidak ada hal lain yang penting. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membentuk lapisan lain di sekitar inti aku, tapi itu masalah untuk hari lain. Sekarang, Arthur, semuanya penting saat kamu menyeimbangkan beban dunia di pundakmu. Aku menekan rasa sakit di dadaku, menguatkan diriku untuk melakukan apapun yang diperlukan. Kamu telah bekerja sangat keras untuk membawaku kembali, tapi sekarang dan aku tidak kemana-mana. Jika tinggal di tempat ini sedikit lebih lama akan membantumu melawan ayah dan kakekku, maka kamu harus melakukannya. Ketika ketidaknyamanan Arthur tidak segera ditenangkan, aku menambahkan, tolong, ini akan membantu aku memahami. Banyak dari apa yang kamu tunjukkan kepada aku terasa sangat tidak nyata. Wah, banyak emosi yang saling bertentangan dari kedua belah pihak, kata Regis, gemetaran seperti anjing basah. Ini akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Arthur memperhatikan Regis sejenak, lalu memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Kamu adalah prioritasku untuk datang ke sini, Sylph, tapi jika aku bisa mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku juga. Tidak perlu dijelaskan, kataku dalam hati. Dia memberiku senyum malu-malu dan menarikku untuk pelukan singkat lainnya. Terima kasih, Sylph. Maaf aku belum mengatakannya, tapi aku senang kamu kembali. Aku ngeri memikirkan apa yang telah kau lakukan tanpa aku, godaku, memperkuat penghalang mentalku sendiri sehingga pikiranku tidak bocor ke pikiran Arthur. Aku harus kuat, untuknya, seperti yang selalu kulakukan. Aku adalah pelindungnya. Terlepas dari apa yang membuat aku merasa tempat ini, seperti aku adalah air hangat di bak mandi yang bocor, perlahan mendingin dan mengering, langkah selanjutnya bagi Arthur ini terasa penting. Aku telah menunggunya seumur hidup. Aku bisa menunggu sebentar lagi. Arthur menutup matanya dan Aether mulai bergerak. Aku mundur beberapa kaki, memberinya ruang untuk fokus. Regis meninggalkan sisinya, berenang melewati kehampaan sampai dia berada di sampingku. Aku tahu dia sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tampaknya membangun keberaniannya. Serigala bayangan terlihat dan terasa tidak seperti makhluk manapun yang pernah aku lihat, asing dan akrab secara bersamaan, nyaman dan antagonis. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ketika aku memandangnya, aku melihat sesuatu yang lain untuk pertama kalinya. Jauh di bawah kami, sesuatu seperti penjara bawah tanah mengambang bebas di kehampaan. Tembok tanah dan batu yang tebal dan semi-transparan membungkusnya, tapi aku bisa melihat lorong-lorong gelap di dalamnya. Reliktem, kata Regis, melirik ke bawah. Agak seperti rumah. Aku kira kamu bisa mengatakan aku lahir di sana. Tidak di sana, khususnya, hanya, kau tahu. Dia diam sejenak, hampir malu, lalu, hei, aku hanya ingin mengatakan, jangan sakit hati, kan? Seperti, aku bukan pengganti Sylvie, atau semacamnya. Dia tidak, kau tahu. Isi kekosongan yang aku tinggalkan dalam hidupnya dengan terikat dengan makhluk lain yang berbicara, berubah bentuk, dan menggunakan aether.
Tepatnya, jawab Regis dengan ragu. Aku lahir dari aklorit di tangannya tepat setelah kamu hancur dan semacamnya. Tidak ada perasaan sulit, jawabku dengan senyum kecil. Aku senang dia memilikimu. Dia bisa. Ya, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika dia sendirian, tapi mungkin itu tidak baik. Aku bisa mendengarmu, tahu, kata Arthur, membuka satu mata untuk mengintip ke arah kami. Maaf menyela, tapi aku butuh Regis. Ada aether yang tak terbatas di sini, tapi cukup memanfaatkannya tanpa artefak jin yang memaksanya masuk ke dalam diriku akan sulit. Regis memutar matanya ke arahku. Guru memanggil. Aku terkikik di belakang tanganku ketika bentuk serigala bayangan menghilang, sesaat menjadi gumpalan energi kecil bertanduk sebelum terjun ke dada Arthur. Arthur memberiku senyum lelah, namun lembut, sebelum menutup matanya lagi. Aku mengamati dengan cermat, mencoba mengikuti apa yang terjadi dengan keberhasilan yang terbatas. Inti aether itu sendiri tidak mungkin untuk tidak disadari, terbakar seperti bintang di bawah tulang dada Arthur, tetapi indera aku belum sepenuhnya selaras. Kekosongan yang aneh, ketiadaan mana di dalamnya, kehadiran aether yang luar biasa, semuanya membingungkan penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan indera yang lebih halus dari inti mana aku. Itu akan membutuhkan kesabaran, aku tahu. Tubuh dan pikiran aku masih beregenerasi. Bahkan dalam ingatan singkat yang kuterima dari Arthur, ada begitu banyak hal yang harus kuterima. Sama seperti aku telah memberikan diri aku untuk menyelamatkan Arthur, dia telah berbalik dan menuangkan dirinya ke dalam diri aku untuk membawa aku kembali. Itu adalah perhatian, perlindungan, dan cintanya yang juga membantuku menetas untuk pertama kalinya. Tetapi bahkan sebelum itu, aku telah membimbing semangatnya. Aku meringis dan menggosok pelipisku lagi. Sungguh menyakitkan untuk berpikir terlalu keras tentang paradoks reinkarnasinya dan kembalinya aku sendiri ke sel telur aku, jiwa aku terbagi dan tersebar sepanjang waktu seperti daun-daun berguguran yang pada gilirannya melindungi dan menyuburkan pertumbuhan baru di bawahnya. Terangan keluar dariku, dan aku harus menggigit bibir agar tidak berteriak kesakitan. Arthur, matanya terpejam dan pikirannya jauh di dalam meditasinya, tidak sadar, tetapi kehadirannya terus menjadi tambatan yang dengannya aku menambatkan diri aku pada kenyataan. Disonansi antara jiwa dan tubuhku tumbuh, dan tanpa dia aku khawatir aku akan larut kembali menjadi kehampaan. Aku memejamkan mataku erat-erat, begitu erat sehingga warna dan bentuk aneh mekar di balik kelopak mataku. Lututku menekuk ke dadaku dan aku melingkarkan tanganku di sekelilingnya, mengubah diriku menjadi bola saat aku berharap rasa sakit itu berlalu. Bahkan waktu berubah sebelum takdir, sebuah suara seperti milikku berkata di kepalaku. Kau akan segera mengetahuinya. Mengisap napas berderak, aku merasa kesadaran surut dari aku. Tetapi bagaimana jika salah satu atau kami berdua berpisah? Atau beberapa ancaman tersembunyi merasakan kelemahan kita dan menyerang? Aku harus tetap sadar. Sambil menggeram, aku kembali ke keadaan terjaga, menolak untuk menyerah. Aku tidak bisa, tidak di sini, dengan Arthur begitu dalam di dalam dirinya sehingga dia hampir mati rasa. Tidak sekarang, setelah baru saja kembali. Aku mencoba menenangkan pikiran aku, tetapi badai yang mengamuk di dalam tengkorak aku semakin kuat, dan tampaknya meningkatkan intensitas rasa sakit yang menyebar dari inti aku. Gambar-gambar berkelebat di depan mata aku lebih cepat daripada yang dapat aku pahami, seluruh hidup aku diputar dalam urutan yang cepat, tetapi garis waktunya campur aduk, gambar-gambar diambil dari seluruh penjuru. Aku berlatih dengan kakek aku, Keses Indrat, di Epeotus. Aku sedang berburu di bis Glades sementara Arthur menyelidiki ruang bawah tanah sebagai petualang bertopeng, Not. Aku kalah dalam pertarungan melawan punggawa, Uto, selusin paku hitamnya sudah menusuk sisiku. Tanpa tubuh, aku menonton kereta Grey untuk menjadi raja. Arthur dan aku terbang, tinggi, begitu tinggi seolah-olah aku bisa mengibaskan ekorku dan menyentuh bintang-bintang, dunia di bawah kami tersembunyi di balik awan. Kami berdua tersenyum, bahagia. Aku mengadu api nagaku dengan api jiwa kadel saat keinginan ibuku melahap Arthur dari dalam keluar. Aku memandang, tak berdaya, saat Arthur meratapi ayahnya. Kekakuan ingatan itu mendorongku kembali ke masa kini. Aku terengah-engah, tetapi rasa sakit di tengkorak aku berkurang, dan aku mulai rileks, kaku dan sakit. Pembakaran di inti aku telah meluas ke sebagian besar tubuh aku, seperti aku kelaparan akan oksigen, kecuali mana yang aku butuhkan. Mataku berkedip terbuka, buram dan tidak fokus, memperlihatkan wajah Arthur hanya beberapa inci dari wajahku. Tangannya berada di lenganku, dengan lembut mencoba membuatku terjaga. Dia pucat karena ketakutan. Petik 2. Ya, Sylvie. Baik, kataku, suaraku serak hampir tak terdengar. Aku membersihkannya sebelum melanjutkan. Aku baik-baik saja, Arthur. Inti kamu, apakah kamu? Mata emas Arthur mencari-cari di mataku. Inti aku telah retak. Aku masih berusaha untuk menampungnya di lapisan ketiga dengan aether regis dan aku telah mengumpulkannya. Itu, kali ini jauh lebih sulit. Aku minta maaf. Aku tidak menyadari sudah berapa lama. Aku menggelengkan kepalaku dan menarik diri darinya, mencoba dan gagal mempertahankan ekspresi tabah. Aku menggigil, dan benjolan halus muncul di seluruh kulit aku yang terbuka. Aku juga tidak yakin sudah berapa lama. Beberapa hari, mungkin. Dia meringis, tapi aku merasakan sentakan kesadaran bersama dan dia memberiku senyum meyakinkan.
Waktu bergerak lebih cepat di sini. Bahkan jika sudah beberapa hari, itu hanya sekitar 1 hari di dunia nyata. Tapi aku minta maaf. Kita seharusnya tidak tinggal. Aku tidak berpikir itu akan memakan waktu lama. Aku hampir selesai. Aku senang matanya terpejam sedetik kemudian, karena goncangan menjadi lebih keras. Aku memeluk diriku sendiri, tapi itu tidak membantu. Alih-alih, aku mencoba mengikuti proses terakhir penciptaan Arthur dari lapisan ketiga ini di sekitar inti aethernya, merasakan aether bergerak di dalam dirinya, mengeras saat dia membentuknya. Aku bingung, indraku tumpul, tetapi pada titik tertentu penghalang antara pikiranku dan Arthur telah runtuh, dan aku bisa mengikuti jejak pikirannya. Proses itu melelahkan baginya. Itu melibatkan penarikan aether dalam jumlah yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada yang bisa ditangani oleh intinya, dan secara bertahap mengisi organ secara berlebihan sampai organ itu mulai pecah. Kemudian, dengan tergesa-gesa, aether yang terkumpul digunakan untuk menyegel dan menyatukan inti, membentuk lapisan yang mengeras di sekitarnya. Lapisan baru ini hanya dapat dibuat dengan menyegelnya ke dalam retakan yang dibuat oleh proses rekahan, jika tidak, aether akan menghilang begitu saja. Aku melihat dalam benak Arthur saat prosesnya selesai. Kami berdua membuka mata kami pada waktu yang sama. Dia segera terbang ke arahku dan memegang tanganku. Ayo keluarkan kamu dari sini. Kami dengan cepat turun melalui kehampaan sampai kami mencapai ruang bawah tanah terapung, Regis mengikuti di belakang kami. Dari luar, aku dapat melihat sebagian melalui batu dan bumi seolah-olah itu tidak berwujud atau tembus cahaya, tetapi ketika Arthur melepaskan semburan aether yang kental, itu terbukti sangat nyata. Batu hancur, terbang ke segala arah saat Arthur membuat lubang di dinding luar, membuka jalan ke ruang bawah tanah. Kami terbang ke celah melawan aliran udara, mana, dan aether. Tubuhku yang kelaparan secara naluriah bereaksi, menyerap mana apapun yang ia bisa, tapi itu tidak cukup untuk menahanku. Di dalam ruang bawah tanah, kami mendarat di platform yang menempati salah satu ujung ruangan besar. Sebuah terowongan melengkung membuka ke dalamnya dari sisi lain, melintasi sebuah lubang yang lebarnya setidaknya 100 kaki. Sesuatu yang besar dan menggeliat bergerak di dalam lubang. Aku bisa merasakannya menjangkau kita. Tapi Arthur membayar penjara bawah tanah, lubang, dan monster itu tidak peduli. Dia menghadap portal, dan bola logam muncul di tangannya. Itu terlepas dengan satu sentuhan. Bertahanlah, Sylph. Kami akan keluar dari sini sebentar lagi. Dia menggunakan perangkat untuk mengubah kemana portal akan membawa kita. Terpikir olehku bahwa kita akan memiliki cukup banyak penjelasan untuk dilakukan saat kita kembali ke Mordain, kata Regis, suaranya aneh dalam pikiranku. Minus Aldir tapi plus Sylvie. Mudah-mudahan burung Phoenix tidak mulai meranggas saat melihat naga. Mordan, pangeran yang hilang. Tanyaku, bingung. Aku belajar sedikit tentang dia di Epeotus. Dia hidup. Yah, dia saat kita meninggalkannya, jawab Regis sambil mengangkat bahu sebelum melebur kembali ke tubuh Arthur. Telah dikurung di Bisglades bersembunyi dari kakek Keses untuk entah berapa lama, tampaknya. Portal bergeser, menunjukkan gambar hantu dari gua yang ditumbuhi tanaman di sisi lain. Seorang pria besar menempati ruangan itu. Dia tampaknya melakukan gerakan dari suatu bentuk pelatihan, tetapi aku melihatnya sesaat sebelum Arthur meraih tanganku dan menarikku melalui portal bersamanya. Aku terkesiap. Tubuhku bereaksi secara mendalam terhadap kehadiran tiba-tiba begitu banyak mana, dan secara naluriah aku mulai melahapnya, intiku dengan lapar menuntutnya lebih cepat daripada yang bisa ditarik oleh pembuluh darahku. Suara menggelegar mengeluarkan telinga yang membelah, hah. Dan aku berjuang untuk melihat lebih dekat pada pria itu. Tidak, bukan laki-laki, Asura, atau setidaknya sebagian Asura. Dia memiliki tubuh yang kuat dengan bahu lebar dan dada yang dalam. Seperti tubuhnya, wajahnya lebar, tapi ada sedikit kelembutan muda juga. Rambutnya menandai dia sebagai burung phoenix, tapi aku belum pernah melihat makhluk dengan mata yang asing, yang satu jingga dari besi panas, yang lain biru langit yang sejuk. Aku tahu kau akan kembali, katanya, suaranya masih terlalu keras. Dia menamparkan bahu Arthur, dan entah bagaimana ikatanku tidak terlempar ke dinding. Terlepas dari penampilan rapuh dan sikap dinginmu, ada neraka di hatimu yang membakar panas seperti api Phoenix manapun, dan aku tahu kamu tidak akan berpaling dari pertempuran di depan. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, aku Arthur. Dia sangat tidak nyaman. Dan, Aldir tidak akan kembali. Setengah burung Phoenix, Cul, kudengar dalam pikiran Arthur, tampak muram. Ah, jadi, kamu melibatkannya dalam pertempuran hebat atas apa yang dia lakukan pada tanah elf kamu. Itu pasti pertempuran yang cukup untuk bertahan selama 2 bulan. Petik 2. Arthur membeku. Apa maksudmu, 2 bulan? Cul menunjuk ke dinding, di mana puluhan tanda telah dicetak ke batu. Aku telah berlatih di sini setiap hari sejak kamu pergi, menunggu kamu kembali sehingga kami dapat bertarung di Agrona. Satu tebasan untuk setiap hari. Dia berseri-seri dengan bangga pada Arthur. Aku siap melakukan perjalanan bersamamu, Arthur Lewin. Tapi Arthur tidak mendengarkan. Warna telah mengering dari wajahnya, dan pikirannya berpacu lebih cepat daripada yang bisa aku ikuti saat dia mempertimbangkan keluarganya. Di Caten, pasukan Alakrians yang dilucuti di Bisglades, perang. Regis membeku, bangkit dari bayangan Arthur. Alisnya terangkat saat nyala api di surainya meredup. Yah,
Itu sedikit lebih lama dari yang kita harapkan.